Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk segala kebaikan yang sudah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita bertemu kembali dalam refleksi Gema pada hari ini. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Namun sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan setiamu kepada kami hingga hari ini. Dan saat ini Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami ketika firman-Mu boleh diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, refleksi Gema kita hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Tetapi saya hanya akan fokus kepada beberapa ayat, yaitu pada ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanyalah kamu harus berbakti. Kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum, dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Saudara terkasih, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, mengapa kita sebagai umat yang sudah ditebus, kita dipanggil untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ya, karena kita diciptakan untuk menikmati Allah dalam segala kekudusan, kelimpahan kasih, dan kebesaran kuasa-Nya. Seharusnya kita bersyukur untuk hal ini, karena ini merupakan hak istimewa bagi kita, umat tebusannya, untuk boleh menyembah Dia. Saudara terkasih, dari keseluruhan 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini, kita dapat menemukan bahwa Allah menghendaki umat-Nya menyembah Dia dengan benar. Benar di sini bukan hanya soal ritual, pelaksanaannya harus benar, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu berarti melibatkan keseluruhan hati, dan dalam kebenaran berarti dengan pengertian dan pikiran yang benar. Saudara terkasih, perikop ini mencatat bahwa saat Raja Asyur mengangkat orang dari Babel dan dari berbagai kota lain, kemudian menyuruh mereka tinggal di kota-kota Samaria. Dan inilah kebiasaan bangsa Asyur dalam menangani bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan mereka, yaitu memindahkan penduduk suatu bangsa ke daerah bangsa lain dan membawa penduduk bangsa lain tinggal di tempat bangsa tersebut. Ini pula yang dilakukan oleh Asyur kepada Israel. Mereka memindahkan seluruh penduduk Israel ke daerah lain dan menempatkan penduduk beberapa bangsa untuk tinggal di daerah Israel. Saudara terkasih, tentulah timbul masalah dari peristiwa ini. Rupanya keberadaan mereka, yaitu bangsa lain di tanah Israel, membuat Allah menuntut mereka untuk menyembah Allah dengan cara yang benar. Mengapa? Ada 2 alasan. Pertama adalah karena mereka berada di tanah perjanjian. Saudara, tanah perjanjian selain di sana menjadi tempat tinggalnya bangsa Israel, tanah perjanjian ini juga diperuntukkan bagi umat untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Disitulah nama Allah dinyatakan. Itulah sebabnya Allah membinasakan orang-orang Kanaan karena mereka hidup dengan penuh dosa
di tanah itu. Alasan yang kedua adalah karena mereka tinggal bertetangga dengan Yehuda. Saudara terkasih, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, mereka punya kebiasaan hidup yang rusak dan mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi Yehuda yang ada di sebelah selatan mereka. Karena itulah Tuhan ingin memurnikan cara beribadah mereka dengan benar. Kemudian di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-25 mengatakan bahwa bangsa-bangsa itu tidak takut akan Tuhan. Maka Tuhan mengirimkan singa-singa di tengah mereka dan membunuh beberapa orang dari mereka. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini, mereka tahu bahwa peristiwa di mana Allah mengirimkan singa-singa di tengah-tengah mereka adalah peringatan dari Allah kepada mereka. Oleh sebab itu mereka sangat cepat merespon akan peringatan Allah. Dan segera pula mereka mengabarkannya kepada Raja Asyur. Dan kemudian Raja Asyur pun memerintahkan agar seorang imam Israel dicari untuk mengajarkan kepada bangsa-bangsa itu bagaimana beribadah kepada Allah Israel. Tetapi Alkitab mencatat bahwa bagaimanapun bangsa-bangsa itu tetap gagal memenuhi tuntutan utama Allah bagi siapapun yang ingin menyembah Dia. Kenapa gagal, saudara? Jawabannya adalah karena mereka menganggap Allahnya bangsa Israel sebagai salah satu sembahan saja. Mereka menyembah Allah yang benar, tapi mereka juga menjalankan ibadah penyembahan berhala. Istilah lainnya adalah menyembah Allah yang benar tetapi dengan cara yang salah. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk tidak dipengaruhi oleh bangsa manapun. Demikian juga Tuhan memerintahkan kepada kita hari ini untuk terus menjaga kemurnian dari keseluruhan hidup kita, hati kita, dan cara berpikir kita untuk menyembah Allah. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang Allah tuntut dari kita semua yang adalah umatnya. Mari saudara, milikilah hati yang sungguh-sungguh terarah ketika kita datang menyembah Dia. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk refleksi gema yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuntunlah kami supaya kami tetap di jalan-Mu. Tuntunlah kami supaya kami sungguh-sungguh boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.